Ya. Kau dan aku kita sama, tiada ada yang beda hanya bahwa oh ini hanyalah sementara. Apa yang kan kau bangga, ini hanyalah dunia. Betapa sempurna Tuhan mencipta segala apa yang ada di jagat raya. Langit bumi hitam putih tinggi rendah bikin gaya adalah falsafah kehidupan di dunia. Kita semua sama, tiada ada beda. Bukanlah yang berjaya, bukanlah si jelata. Tanpa cantik tak bisa dijadikan ukuran baik dan tidaknya orang di dalam kehidupan. Kasih kesempatan kadang tak berkunjung, firasat hati kadang selalu mencerminkan diri. Jangan dijadikan soal kehidupan, karena kau dan aku kita semua memang sama. Kau dan aku kita sama, tiada ada yang beda hanya bahwa oh ini hanyalah sementara. Apa yang kan kau bangga, ini hanyalah dunia. Saat kaki melangkah pijakan ke bumi, di situ pula langit lepas suka gugur. Ungkapan bermakna sebuah peribahasa, di atas kuasa ada yang lebih berkuasa. Senang susah tak berputaran roda, itulah keadilan sama hari bijaksana. Maka apalah guna sombong yang tak bermakna, hanyalah kan membuat dirimu menderita. Bebaskan, pasrahkan, yakinkan apa yang dipunya kita selamanya dimiliki. Dunia ini hanyalah bagian kesinggahan, karena kau dan aku kita semua memang sama. Kau dan aku kita sama, tiada ada yang beda hanya bahwa oh ini hanyalah sementara. Apa yang kan kau bangga, ini hanyalah dunia. Cobalah lakukan, mulai seiramakan antara hati ucapan dengan perbuatan. Karena hakikat apa yang kita punya Sebenarnya itu bukan milik kita. sebab kesombongan sebaiknya tinggalkan. Hidup sederhana dengan mensyukuri apa yang ada. Mulai saat ini, awali hari ini, lakukan sesuatu sebisa yang kau mampu. Kau dan aku kita sama, tiada ada yang beda hanya bahwa oh ini hanyalah sementara. Apa yang kan kau bangga, ini hanyalah dunia. Cobalah lakukan, mulai seiramakan antara hati ucapan dengan perbuatan. Karena hakikat apa yang kita punya sebenarnya bukanlah milik kita. Kesombongan sebaiknya tinggalkan. Hidup sederhana dengan mensyukuri apa yang ada. Mulai saat ini, awali hari ini, lakukan sesuatu sebisa yang kau mampu. Yeah, ITJ DJ Adul Dompet to Alpha. Thank you. Kayak masih ada yang kurang. Oh iya, masker baru. Pak, masker baru yang aku beli kemarin di mana ya? Yang ini mah, Ya, gagal dong nyari kambingnya. mau kurban ribet amat sih mah. Utamakan protokol kesehatan. Kurban sekarang lebih mudah. Semua bisa dilakukan dengan transaksi online. Pilih lembaga yang kredibel. Klik pilihan kurbannya, bayar, dan langsung transfer. Tinggal tunggu deh laporan kurbannya. Kebaikan itu mudah, bisa dimulai dari ujung jari kita. Kurban di dompet duafa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Nah, insan muda, saat ini saya sudah berada di lokasi berikutnya dari penyembelihan hewan kurban, masih dalam rangkaian
tebar hewan kurban bersama dengan dompet duafa. Nah, sekarang ini saya berada di Dusun Lekara, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ternyata salah satu sapi yang disembelih di daerah ini atas nama Rizky Kinos dan juga Nikta Gina beserta keluarga. Insya Allah mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bermanfaat untuk penerimanya tentunya ya. Titik ini juga mereka tetap menjalankan protokol kesehatan, plus juga mereka menggunakan wadah yang dibuat dari pelepah daun pisang. Jadi itu sebagai tanda bahwa mereka juga mendukung nih campaign untuk mengurangi penggunaan plastik supaya tidak mencemari lingkungan. Dia adalah teladan menanam kebaikan dan kasih sayang. He knows the golden, he the poor, he did out of love, he wanted nothing more. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. You are the one we look to every day. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. You're the shining light of our night and day. Ya Rasulullah, because I love you. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Alia Sayuti dapat menemani teman-teman semua di salah satu program acara dari Dompet Duafa, yaitu Kurban Fest, kebaikan berkurban hingga ke pelosok negeri. Luar biasa memang ini program-program dari Dompet Duafa, dan senang sekali yang pasti saya ingin menyapa teman-teman semua yang ada di luaran sana. Apa kabar semuanya? Semoga tetap keep mamprang kalau katanya anak-anak sekarang, yaitu tetap baik, tetap sehat di tengah pandemik seperti ini. Mungkin teman-teman di luaran sana banyak sekali berkeluh kesah mengenai efek dampak dari pandemik seperti ini, tapi tidak menyurutkan perjuangan Dompet Duafa untuk tetap menebar kebaikan di kala pandemik, untuk menebar hewan kurban ke pelosok negeri. Dan saya nggak sendirian di sini karena bersama dengan teman-teman musisi juga, teman-teman super volunteer juga yang sedang berjuang di berbagai pelosok negeri, dan memang mengemban misi dari Dompet Duafa untuk menebarkan hewan daging yang sudah didonasi oleh teman-teman semua. Tapi sebelum kita ke inti acara, kita langsung saja melihat video cuplikan untuk kegiatan Idul Adha di hari pertama bersama dengan Dompet Duafa di zona Madinah. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Inilah hari raya Idul Adha, di mana kita merayakan hari raya Idul Kurban dalam suasana yang prihatin karena wabah COVID-19. Tahun ini kami Dompet Duafa kembali menjadi pelayan masyarakat, menyalurkan hewan kurban dari masyarakat dengan target sebanyak 45.000 ekor setara domba kambing, dan per hari tadi malam menjelang tengah malam kami sudah berhasil menghimpun 38.000 ekor setara domba kambing. Dan insya Allah kami akan tetap menerima donasi kurban dari saudara-saudara kita hingga H+1 besok hari Sabtu. Dan kemudian pelaksanaan penyembelihan akan terus kita laksanakan sampai H+3 di hari tasyrik yang ketiga menjelang asar pada hari Senin. Dan tahun ini selain tebar hewan kurban, kami juga melaksanakan sedekah daging yang ditebarkan ke seluruh Indonesia juga. Daging kurban dan sedekah daging kami salurkan ke 33 provinsi di seluruh Indonesia melalui mitra-mitra kami dan juga 200 cabang Dompet Duafa di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan dari para donatur yang mempercayakan pelayanan penyembelihan hewan kurbannya kepada Tebar Hewan Kurban 2020 Dompet Duafa. Mohon maaf jika ada pelaksanaan yang kurang berkenan. Insya Allah tahun depan kita kembali menjadi pelayan Anda semua dengan layanan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman baik. Nggak kerasa Hari Raya Idul Adha sudah hampir dekat. Ratusan ribu kambing dan sapi dipotong sebagai bentuk ketakwaan dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sedihnya, masih banyak saudara kita di wilayah pelosok yang belum bisa merasakan nikmat dan berkahnya daging kurban, terlebih di masa pandemi. Jangankan untuk membeli daging, untuk makan sehari-hari pun jadi sulit. Yuk berbagi kebaikan. Saya dan Dompet Duafa mengajak orang baik yang belum memiliki kesempatan untuk berkurban, namun ingin ikut berbagi dan membantu masyarakat, saudara kita yang kurang mampu untuk bisa merasakan nikmat dan berkahnya daging kurban, terutama di wilayah pelosok melalui sedekah kurban. Tidak ada daging di sini. Kecuali pokoknya ada hajat-hajat baru bisa daging-daging. Melalui sedekah daging kurban, donasimu akan dikonversikan menjadi hewan kurban yang akan disalurkan kepada saudara kita yang kurang mampu di berbagai wilayah di pelosok Indonesia. Yuk, ikut sempurnakan Hari Raya Idul Adha hingga ke pelosok negeri untuk kaum duafa dan yang terdampak pandemi dengan cara klik tombol donasi sekarang. Masukkan nominal donasi yang Anda inginkan. Pilih metode pembayaran dan tunggu laporan pada inbox email Anda. Action. 3, 2, 1. Laraku raba, rinduku jaga, mengalirlah nestapa di simpang jalan, tak tentu arah, ada tanya. Kita berdua memendam rasa, namun tak saling menyapa. Berharap terang akan menjelang, mengantarkan jawaban. Sayu suaramu cari dalam gelap, kidung kerinduan, tak lagi ku dengar di sela malamku yang mesra. Sungguh saat ini kerinduan yang ku rasa begitu sunyi. Laraku raba, rinduku jaga,
mengalirlah nestapa di simpang jalan, pandangan hampa, kau tetap ku puja. Biarkanlah mimpi akan tetap bermekaran di sudut pencarianku. Ku pegang janjimu, ku jadikan penuntun langkahku padamu. Lara ku jaga. Halo Mas Is. Halo, halo. Iya, terima kasih tetap setia bergabung bersama kami Dompet Duafa di sini. Ya. Apa kabar Mas Is? Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Salam untuk keluarga yang ada di rumah juga. Iya, lagi pada nontonin. Gimana nih perayaan Idul Adha di rumahnya? Apakah pemotongan kurban langsung hari ini atau esok hari, Mas Is? Tadi udah dilakukan sehabis sholat Jumat. Kami Alhamdulillah. Mas Is. Ya. Nah, aku pengen tahu nih. Kemarin kan dengar tahun lalu itu kan ikutan tebar hewan kurban di Halmahera ya. Ya, betul. Halmahera Selatan. Kebetulan Ale juga ikutan, tapi Ale di Pulau Manipanya. Nah, Mas Is, ceritain sedikit dong pengalaman Mas Is waktu itu saat kegiatan proses tebar hewan kurban bersama dengan Dompet Duafa. Ya, kita tepatnya ke desa Kemalifut ya waktu itu ya, Tafasoho. Itu sekitar dari Bandara Koa itu berapa? Hampir 1 jam apa 45 menit gitu. Nah, di sana saya diajak untuk menyaksikan bagaimana quality control dari hewan-hewan kurban yang siap dibagikan pada hari H waktu itu. Lalu kami juga diajak main ke beberapa desa tetangga yang berjarak sampai sekitar 1,5 sampai 2 jam kalau nggak salah dari situ. Memang daerah penerima ya, daerah penerima manfaat kurban. Sampai paling jauh itu sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam. Jadi saya juga diajak untuk melihat sapi-sapi, memberikan pakan, bagaimana kontrolnya, bagaimana pengecekan kondisi kesehatan, lidah, giginya, kondisinya. Lalu saya juga mandiin sapi, ikutan mandiin sapi waktu itu dan melihat interaksi langsung dengan para penerima hewan kurban yang luar biasa dan sangat mengetuk nurani sih, karena banyak orang-orang yang di pelosok sana yang hanya merasakan daging, yang namanya daging itu ketika mendapatkan kurban gitu, mendapatkan pembagian hewan kurban, dan itu sangat-sangat mengharukan buat saya, membuat saya sedih di saat yang bersamaan gitu. Masih banyak orang-orang yang tidak merasakan kesejahteraan dan tidak merasakan kebahagiaan yang harus bisa terwujud sebenarnya ketika kita bisa bersatu padu untuk bisa berbagi. Oh, luar biasa nih. Mas Is, berarti cukup berkesan ya ikutan partisipasi bersama dengan Dompet Duafa di tebar hewan kurban tahun kemarin. Oh iya, betul sekali. Karena itu salah satu titik paling jauh saya berkelana tuh. Wow. Sebenarnya kami hendak menyeberang ke Halsel, ke tempat, karena bertepatan dengan gempa dahsyat waktu itu ya. Cuman emang Betul sekali. akses tidak ada, kapal tidak ada, dan kami juga bukan nggak mau ngambil resiko, dan memang baru tim perintis yang menuju ke sana gitu, dan komunikasi juga masih sulit sekali. Saya 3 hari 3 malam menunggu kabar bersama tim Dompet Duafa, dan akhirnya
Saya bilang daripada kita bengong di sini, karena memang kondisinya adalah kita tidak boleh memaksakan keadaan saat itu gitu, karena memang masih sulit ya kondisinya, jalurnya masih baru buka gitu, transport. Akhirnya kami nyebrang ke Ternate dan kita bikin Sound of Humanity di sana dadakan untuk saudara-saudara di Halsel tetap dalam rangkaian acara Tebar Hewan Kurban ke pelosok gitu. Kayaknya seru banget ya Mas ya. Harus seru. Menebar itu harus seru, menebar kebaikan itu harus seru. Harus ditularkan ke orang lain. Jadi kalau memang masih ada energi buat berbagi, kenapa tidak? Kalau memang ada energi buat mengajak yang lain, kenapa tidak gitu. Iya betul. Terus Mas, menurut Mas Is nih ya, seberapa besar peran sedekah kurban di kala pandemik seperti ini sih Mas Is? Masya Allah. Kayaknya semua orang kena imbas. Maksudnya ini adalah masa sulit yang menunjukkan karakteristik dan jati diri kita masing-masing ya. Kita seperti apa menyikapi ini, dan hanya orang-orang yang bersyukur yang bisa tetap bahagia dan bisa tetap waras dalam kondisi seperti ini. Dan salah satu cara untuk menjadi waras adalah berbagi, karena banyak orang yang tengah kesulitan, jauh lebih merasakan kesulitan daripada kita saat ini. Mas Is? Ya. Satu kata untuk dompet duafa. Tidak bisa satu kata. Banyak kata juga nggak apa-apa, ada satu kalimat untuk dompet duafa. Saya setuju dengan tagline mereka ya. Jangan pernah putus asa dan berhenti untuk berbagi. Karena kalau kita berbagi, saya ulangi lagi, kita sedang menjemput berkah dan rezeki yang lebih besar. Jadi jangan berhenti. Masya Allah. Mas Is, langsung saja ya, kita akan menyaksikan teman-teman semua yang ada di seluruh pelosok negeri untuk menyaksikan live acoustic performance dari Pusakata. Silakan Mas Is. Ya, saya akan membuat sebuah lagu yang menjadi efek perjalanan saya ke Halmahera waktu itu dan mampir ke Ternate. Lagu ini saya rilis kemarin di awal lockdown kemarin, dan memang saya dedikasikan untuk semua orang yang tengah berjuang. Mudah-mudahan kita semua bisa baca tanda dan bisa bijak. Ketika kita lelah, kita pejamkan mata dan kita bersyukur. Pejamkan matamu. Biarkan petang melukmu, biarkan malam menjagamu, biarkan pagi menjemputmu. Biarkan mentari menghantar mimpi-mimpi yang masih penuh takut, penuh ragu, menghambat. Semua duka adalah suka, semua sama pada setiap nestapa. Biarkan hujan, biarkanlah air mata berjatuhan. Mimpi-mimpi yang masih penuh takut,
menghamba, semua duka adalah suka, semua sama pada setiap nestapa. Biarkan beri hujan pada semua derita, tersenyumlah dengan tabah. Biarkanlah air mata berjatuhan. Pejamkan matamu dan tidurlah. Dan masih bersama dengan kami Dompet Duafa di Kurban Fest. Dan alhamdulillah kita juga sudah bergabung dengan teman-teman dari Nasyid Indonesia. Mari kita sapa dulu, ada Kang Feby dan Kang Yaya. Halo Kang Feby, Kang Yaya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan aku Kang Kasep nggak sih? Kasep, iya. Suaranya kecil, Teh. Suaranya patah-patah, Teh. Oh, Suaranya kecil, Teh Alia. Iya, delay. Oh, yang patah-patah gitu. Oh, agak lag ya. Coba mungkin bisa dipanggil tukang gedangnya. Oh iya, tukang gedangnya tolong tukang gedang. Nah, ini lancar. Kalau tukang Ini gedang lancar. ngomongnya lancar. Oke. Ya, sekarang kita sudah tergabung sama dua akang dari Nasyid Indonesia, yaitu ada Kang Feby dan juga Kang Yaya. Halo Kang Feby dan Kang Yaya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nasyid Indonesia? Selamat Hari Raya Idul Adha yang ke-1441 Hijriah untuk Nasyid Indonesia dan seluruh keluarga yang ada di rumah. Bagaimana nih perayaan Idul Adha di rumah? Apakah pemotongan kurbannya langsung hari ini atau besok hari nih, Kang? Pemotongan kurban di luar daerah yang minus. Oh, Kalau di daerah saya besok. oh gitu. Oh gitu, atuh gitu ya. Oke, Kang, aku mau nanya-nanya sedikit nggak apa-apa ya, Kang ya, mengenai tentang perayaan kurban yang sedikit berbeda dari tahun sebelumnya nih, Kang. Sekarang kan di suasana pandemi seperti ini, di mana kita sedang berada di masa-masa sulit ya, Kang ya. Gimana pendapatnya dari Nasyid Indonesia sendiri tentang perayaan kurban? Ya dulu deh. Kata dulu deh. Main lempar-lemparan. Yang lebih senior. Oh iya. Bener tadi kata Bang Is ya. Iya. Hanya orang yang benar-benar waras yang bisa bersedekah di masa seperti ini, benar-benar. Karena mereka sendiri kan kekurangan, ya. Kok bisa menyisihkan gitu, hewan kurban, budgetnya berapa, belum lagi sedekah yang lain gitu. Itu benar-benar membuat kita jadi mikir lebih waras, benar-benar ya. Orang bisa jadi pelit untuk hal-hal seperti ini gitu. Pada saat pandemi kayak begini tuh orang pasti bisa jadi pelit. Tapi untuk menaikkan derajat manusia itu kita harus menjadi orang yang sangat-sangat pandai bersedekah gitu. Betul sekali. Betul itu. Jadi saya kagum sama orang-orang yang menyisihkan uangnya untuk membeli hewan kurban. Itu benar-benar saya salut untuk tahun sekarang ini, di masa pandemi ini. Karena ada kepuasan batin ya, Kang? Ya, harus ada klapnya ya. Klap dong. Tahun ini klap bener. Ya, tapi ternyata for your information ya, Kang ya,
Di masa pandemi seperti ini tidak menyurutkan teman-teman donatur di seluruh pelosok negeri untuk berdonasi dalam program tebar hewan kurban, karena ternyata ada kurang lebih 35.000 kurban yang tersalurkan di pelosok negeri. Luar biasa kan? Alhamdulillah. Dibanding tahun kemarin gimana? Ada datanya nggak? Tuh kan aneh. Iya. Ya. Kok aneh sih Kang? Aneh. Karena menurut logika orang-orang kan sekarang lagi banyak kena PHK. Ya. Job tidak ada, job bernasib juga tidak ada. Tapi mungkin teman-teman yang lain yang mungkin yang ternyata berkelebihan, lebih memiliki rasa empati yang lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mungkin, ya kan? Ya, betul. Yang tadinya sebelum-sebelumnya mereka yang berkecukupan itu cuma satu sapi, istilahnya gitu ya. Di masa pandemi kayak gini, melihat situasi kondisi yang saat ini terjadi, akhirnya bikin tambah semangat untuk berdonasi lebih dibandingkan tahun yang lalu. Itu kali ya Kang ya? Ya, saya pikir karena mungkin masa pandemi itu jadi banyak orang kontemplasi ya. Mungkin tahun kemarin juga mereka punya uang, tapi sedikit yang mau dikeluarkan untuk kurban. Tapi pada saat sekarang ini, karena sudah banyak kontemplasi, mereka hatinya berhijrah. Jadi rasa empatinya semakin banyak orang yang bertambah sih. Ya, sepertinya begitu. Jadi bencana itu ada hikmahnya rupanya ya. Betul sekali. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya ya Kang ya. Ya, insya Allah. Dan boleh dikatakan nih ya, ternyata nasyid Indonesia ini juga menciptakan lagu sedekah. Dan nasyid Indonesia ini memberikan lagu atau mensedekahkan lagu tersebut untuk dompet duafa. Bisa ceritain sedikit nggak sih Kang? Ayo ya cerita. Ya. Sebenarnya lagu ini lagu temanya tentang awalnya tentang rindu kampung halaman sebenarnya awalnya, karena terus kemudian momennya sudah lewat, terus kemudian yuk kayaknya nih coba deh lagu ini dijadikan tentang sedekah, agar ini momennya untuk mengajak orang untuk lebih banyak bersedekah. Dan akhirnya lagu yang tadinya rindu kampung halaman karena tidak bisa pulang karena pandemi kali ini, dibuatlah liriknya oleh Kang Teddy Snada. Gitu. Nadanya dari Yaya. Betul. Nah makanya Kang, kayaknya nih kita manfaatkan lagu ini untuk orang banyak, mudah-mudahan semakin banyak orang yang untuk bisa bersedekah, makanya dibantu sama Kang Teddy. Asalnya kita mau bikin hanya untuk konten kita saja, tetapi kita pikir apa salahnya kita berikan kepada dompet duafa, karena saya dengan dompet duafa tuh udah sering sekali berhubungan ya. Dari mulai dari mulai dompet duafa itu di ruko kecil di Ciputat, saya sudah datang ke sana. Masih Pak Eri Sudewo di sana itu masih ya, dengan Pak Yuli di situ ya. Aduh, saya sudah berhubungan baik dengan dompet duafa. Banyak dompet duafa, banyak program-program yang saya ikut. Jadi keingetan saya pertama adalah dompet duafa. Yuk ya kita sedekahkan lagu sedekah ini untuk dompet duafa agar bisa membangun orang untuk membuat mereka lebih empati untuk bersedekah lebih banyak lagi. Nah kalau menurut nasyid Indonesia sendiri, seberapa penting sih peran sedekah daging kurban di tengah pandemi seperti ini? Penting banget. Penting banget. Ini soal daging ya. Iya, daging kurban. Yang sekarang sedekah daging kurban. Yang sekarang lagi digalakan, kemarin kan sempat sama kitabisa.com tuh. Aduh teteh ya. Ini jangan. Aduh teteh ya. Ini jangankan soal daging ya. Soal beras aja kita sudah melihat ada orang yang tinggal 1 liter gitu ya. Dan mereka pasti cuman beras sama mie instan ya. Beras sama mie instan. Dicampur tuh beras sama mie instan. 3 orang. Mie instan 1 dibagi 3 orang. Ngomong soal daging. Jadi jangan ngomong soal daging. Mereka, daging itu barang mewah. Saya ngasih sama orang. Tadi malam saja saya ngasih sama orang. Makanan itu mereka. Boleh paket makanan itu mereka. Di sini? Boleh disebut mereknya nggak sih di sini? Jangan, soalnya
Jangan, soalnya bukan sponsor. Merek ini pokoknya merek Paket ini sembako lah Kang pokoknya ya. Ya pokoknya. Kita sembako, pakai makanan kita biasa. Oh, paket makanan lah. Yang kita biasa makan gitu ya. Kalau masuk mall masih makan itu gitu. Mereka menerima itu tuh menjadi suatu hal yang mewah gitu. Jadi, waduh, saya sudah lama tidak makan ini gitu. Kita suka ditolak-tolak kan. Kalau misalkan kita suka ditolak-tolak kan. Kalau misalnya kita penuh, terus kasih makanan kayak gitu, enggak gitu ya. Bukannya sok karena udah penuh gitu. Soalnya mereka itu makan kayak gitu, aduh sudah lama tidak makan seperti ini, melihat mereknya aja. Gitu. Ada kadang-kadang orang yang punya uang, menabung hanya ingin ayam tepung Kentuku tuh sebut merek deh, Kentuku. Iya Kang, tapi yang pasti Nasjid Indonesia terus memberikan muatan-muatan positif di tengah pandemi seperti ini ya Kang ya. Insya Allah. Pengen dengerin closing statement dari Kang Yaya dan juga Kang Teddy. Yaya dulu kan? Tukang gendak dulu kan. Ya intinya sih oke Akang dulu atau ya dulu? Siapa nih oke Akang dulu atau ya dulu? Ya oke aja saya bilang oke. Siapa saja Kang. Ya jadi sedekah paling mudah itu yuk sedekah paling mudah itu ya sedekah dengan senyuman, kemudian sedekah yang paling terbaik, berikan yang terbaik sih. Jadi jangan sedekahlah dalam hal yang paling kecil tapi sebanyak-banyaknya, karena kenikmatan bersedekah itu pasti akan terasa, karena kepuasan batin itu yang tidak bisa ternilai harganya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan percaya kalau kita ngasih sesuatu ke orang, jangan percaya. Harta kita berkurang, jangan percaya. Karena apabila kita memberikan, kita pasti akan mendapatkan lebih itu. Pasti. Jangan khawatir untuk memberikan, karena pasti akan kembalinya lebih dari itu. Oleh karena itu, sedekah, mau zakat, wakaf, infak, semuanya lakukan. Jangan susah hati, ikhlaslah memberi, jangan susah hati. Sedekah amalan yang sangat berarti. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat kedua akang kita dari Nasjid Indonesia. Ya Mas, itu dia ya, sedekah itu tidak akan mengurangi rezeki kita, tapi bahkan melipat gandakan rezeki kita di kemudian hari. Itu berupa kebaikan, kesehatan juga, dan berupa kesehatan juga. Jadi apapun itu kebaikan, yang pasti akan ada timbal baliknya ya, Kang. Semuanya betul saya. Terima kasih Akang. Dan setelah ini langsung saja kita lihat video dari Nasjid Indonesia dengan judul lagu Sedekah. Ketika tanganmu yang kanan memberi, tangan yang kiri tak perlu mengetahui. Ikhlaslah memberi, jangan susah hati. Sedekah amalan yang sangat berarti. Sedekahlah sebelum kau pergi menghadap pada Ilahi.
sebelum kau kan menyesal nanti. Kau meminta untuk kembali. Sedekahlah sebelum kau pergi menghadap pada Ilahi Robbi. Sebelum kau kan menyesal nanti, kau meminta untuk kembali. Sedekahlah sebelum kau pergi menghadap pada Ilahi Robbi. Sebelum kau kan menyesal nanti, kau meminta untuk kembali. Ikhlaslah memberi, jangan susah hati. Sedekah amalan yang sangat berarti. Nah, itu tadi sudah kita saksikan video nasyid Indonesia dengan judul lagu Sedekah. Dan setelah ini sudah bersama dengan kami juga cewek cantik yang sudah ada di pelosok negeri. Langsung saja kita sapa yuk. Halo Elsa. Hai, assalamualaikum kalian. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya Elsa? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Kakak gimana? Bagaimana kabar? Selamat Lebaran ya, selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha di sana. Kamu sekarang ceritain dong, kamu sekarang lagi ada di mana dan sedang apa? Ya, berasa posesif ya. Jadi teman-teman semua, khususnya teman-teman dari Dompet Duafa, perkenalkan saya Elsa Santia dan sekarang ini saya sedang berada di daerah Masamba. Masamba itu yaitu daerah Sulawesi Selatan dan sebetulnya ya. Jadi mungkin teman-teman juga saat mendengar kata Masamba pasti teman-teman langsung notice bahwa Masamba ini sedang mengalami musibah. Nah, alhamdulillah aku diberi kesempatan bersama Dompet Duafa untuk pergi langsung ke lokasi bencana alam untuk melihat bagaimana kejadian di sini langsung, bagaimana kondisi pengungsi, dan tujuan kami ke sini adalah membagikan hewan kurban, daging kurban untuk masyarakat yang sedang mengungsi karena banjir bandang. Jadi qadarullah aku dan Dompet Duafa berada di sini. Walaupun lebaran berbeda, ini lebaran pertama aku Kak, jauh dari keluarga. Lebaran pertama aku juga di luar kota, tapi bagaimanapun aku memiliki rasa makna tersendiri. Ada lebaran di sini
Dan aku juga mau ucapkan terima kasih untuk Dompet Duafa udah ngajak aku. Jadi aku belajar banyak banget hari ini gitu. Pastinya. Luar biasa Elsa. Saya pernah berada di posisi Anda Elsa tahun kemarin. Kayaknya lebih ini ya perjalanannya. Ya karena kan mungkin kebetulan kalau aku kan di Maluku, jadi antar pulau kan. Kalau Elsa sendiri kan masih di dalam satu daratan, jadi mungkin memang muatan yang lebih emosionalnya karena pengungsiannya ya di sana banyak yang serba kekurangan, banyak yang nggak punya tempat tinggal gitu kan. Nah mungkin effortnya di situ yang menjadikan emosi-emosi di dalam diri kita melihat keadaan seperti itu ya saya. Keadaan jalan raya yang belum stabil juga, penuh lumpur, salah satu medannya sih. Kondisi komunikasi juga katanya terganggu ya di sana ya saya. Betul, iya. Nah, boleh ceritakan sedikit nggak lagi nih mengenai pengalaman Elsa, tadi kan udah jauh dari keluarga. Apakah ada hal-hal yang berkesan dari Elsa selama berada di sana? Apalagi kan ini yang pertama ya Elsa ya? Iya, dan yang paling berkesan alhamdulillah, jadi tujuan kesini itu kan untuk berbagi hewan kurban dan tujuannya adalah berbagi daging kurban juga untuk masyarakat. Dan alhamdulillah Dompet Duafa menyumbangkan 28 kurban sapi untuk daerah Masamba yang dimana dihususkan untuk salah satunya untuk korban bencana alam. Jadi memang tadi itu untuk pemotongan di daerah aku baru 11 sapi. Jadi dibagi gitu Kak di setiap titik pengungsian. Karena kan kalau nggak salah benar ada 14.000 pengungsi. Jadi terbayang sudah bahwa itu tuh luas banget pengungsiannya. Ada berapa daerah, tapi satu daerah tapi ada beberapa titik kayak gitu. Kesannya sih sangat banyak ya Kak. Salah satunya aku bisa melihat bahwa ya kita kan lagi ada musibah nih dari bulan Maret gitu, yaitu COVID-19. Kita juga sebagai orang yang merasakan COVID-19 ini, kita merasa berat gitu dengan adanya virus ini. Bayangkan masyarakat daerah sini udah ada COVID, terkena ujian musibah juga yang menyebabkan rumahnya hilang, harta bendanya hilang, keluarganya hilang. Tapi yang paling berkesan tadi itu aku benar-benar jalan ke beberapa keluarga yang terkena dampak dan Masya Allah mereka benar-benar bisa menerima ujian ini dengan ikhlas dan dengan sabar. Nah, gak hanya itu Kak Alia, jadi kan di Dompet Duafa ini juga ada yang namanya Darling, dapur keliling, jadi itu dikhususkan untuk memasak, yang dimana makanannya akan kita bagikan kepada para pengungsi atau yang membutuhkan. Ada yang bikin aku salut, jadi ada beberapa ibu-ibu di sana, yang dimana mereka membantu para relawan dari Dompet Duafa untuk memasak. Dari pagi sampai tadi sore tuh maghrib itu masih masak. Aku sampai nanya, Ibu salah satu korban banjir juga, iya. Tapi ibu tetap ngebantuin orang-orang. Saya tiap hari masak, Mbak. Saya tiap hari masak, terus saya bagikan ke masyarakat yang ada di sini. Walaupun saya lagi susah, tapi apapun yang bisa saya lakukan akan saya lakukan. Itu aku kesentuh banget kali ya. Bayangin aja, dia udah kena musibah, tapi dia tetap melakukan ibadah kepada orang lain, yaitu dengan cara ibu-ibu itu tetap memasak, dan masakannya itu tuh benar-benar banyak, namanya dapur umum, sekali masak itu bisa terputus ya dan sepertinya. Itu tadi cerita dari teman kita yang berada di kejadian dalam program tebar hewan kurban di daerah Masamba. Jadi Elsa mungkin terputus karena memang gangguan teknis, karena memang laptopnya katanya tadi lowbat ya. Oke, nah selanjutnya ini dia, kita akan langsung menyapa teman kita yang sekarang lagi hits-hitsnya, yaitu ada Sajat Ali. Hai Sajat, Assalamualaikum. Assalamualaikum, how are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Eid Mubarak. I hope this Eid Mubarak. Hope this Eid will one over there. Iya, mohon maaf ya mengganggu acara keluarganya ya. Iya, lagi pada ngumpul di bawah, nggak apa-apa. Wah. Kabur sebentar. Kita culik sebentar ya untuk kontennya di Dompet Duafa ya. Oke, Kak Sajat, boleh cerita sedikit nggak sih mengenai sekarang lagi proses kurban? Sedang berkurban nggak nih Kak tahun ini? Ya, kita tadi pagi bisa
berkurban. Jadi hari pertama di sholat Id kita langsung berkurban. Wow. Jadi langsung melakukan di hari pertama ya. Biasanya kan ada orang hari kedua, hari ketiga gitu ya. Nah, kesannya di tengah pandemi seperti ini gimana nih Kak Sajat? Ya alhamdulillah, walaupun kita di tengah pandemik, seperti tadi Mas Is menyampaikan dan juga Kang Teddy semuanya, Masya Allah semuanya mereka sudah menyampaikan apa yang mereka sampaikan gitu. Jadi alhamdulillah di tengah pandemi ini berkurban bisa jadi kesempatan untuk banyak orang menikmati makanan yang enak dan bisa menjadi kesempatan untuk orang juga untuk bersedekah lebih banyak lagi, insya Allah. Jadi ya sangat berkahnya berlimpah lah, alhamdulillah. Karena ada hadis, kalau nggak salah satu statement ya dari ulama zaman dulu, bukan hadis tapi statement yang menyatakan bahwa memberi makan kepada orang yang perutnya sedang lapar itu pahalanya lebih besar daripada bangun Ka'bah. Jadi berkahnya udah luar biasa. Untuk kita beri makan kepada orang yang lapar itu berkahnya orang sebenarnya nggak bisa ngebayangin. Itu saking banyak berkahnya tuh, Masya Allah. Jadi ini kesempatan kita untuk berberkah itu. Iya, sebenarnya kakaknya sebenarnya aslinya orang mana sih Kak? Aslinya US. Aslinya US. Dan sudah berapa lama di Indonesia? Sebetulnya dari kecil di Indonesia, cuman bolak-balik dan sekolah di US. Dan tahun ini bukan kali pertama untuk merayakan Idul Adha di Indonesia kan? Ya, ini udah beberapa kali merayakan dan kita juga udah punya semacam sistem lah di rumah, bagaimana penyalurannya dan pemotongnya. Sebenarnya kita keluarga sendiri, kalau di keluarga saja tuh setiap anak tuh harus sekali kurban, minimal sekali. Jadi semuanya diajarin cara kurban dengan benar. Oh, seperti itu. Punya kesan nggak sih perbedaan yang nyata gitu antara di US dengan di Indonesia? Well, perbedaan yang jelas adalah banyak di US itu banyak orang nggak berkesempatan untuk libur ya, misalkan di hari raya Idul Fitri. Kalau mereka nggak izin atau nggak dapat kesempatan izin, mereka nggak bisa libur. Atau setelah sholat Id, mereka langsung ke kantor gitu. Kan hari raya. Tapi banyak saudara sajat yang di sana mereka nitip. Ke sajat, keluarga sajat di sini mereka nitip, saya mau kurban 2 kambing atau sapi. Nah, kita mewakili mereka di sini, kita potongin dan bagi-bagi. Jadi pasti berkesan sekali kalau di Indonesia ya. Ya, alhamdulillah kita punya kesempatan untuk everything is easy here for Muslims, so it's good, alhamdulillah. Namanya ganti gak? Oke. Langsung closing statement aja dari Kak Sajat. Kak Sajat Ali bisa memberikan closing statement untuk Dompet Duafa? Sebetulnya Sajat juga baru kemarin selesai bikin program berbagi berkah bersama Sajat Ali yang kita bagi-bagi sembako ke daerah-daerah yang membutuhkan. Cuman pengen bilang aja, alhamdulillah kita punya wadah seperti Dompet Duafa untuk bisa membantu kita menyalurkan kepada tempat-tempat yang mungkin kita belum bisa tempuh, tapi masih di negara kita sendiri. Jadi sharing is caring, I should say. That's the simple tapi berbobot banget sih statement itu. Jadi walaupun simple, sharing is caring, tapi itu menyentuh sekali ya Kak ya? Iya, dan kalimat itu walaupun kita sering dengar di film-film atau gimana, tapi itu kalimat yang sangat islami sebetulnya. Dan itu sebenarnya Islam adalah sharing dan caring. Saling menyelamatkan ya. Yes. Oke. Itu dia Kak Sajat Ali. Setelah ini kita langsung saja melihat. Tunggu sebentar ya. Aku cek dulu. Ya, kita langsung saja melihat. Inilah dia video dari Kak Sajat Ali di lagu yang kedua. Oke, saksikan.
Teman-teman, Assalamualaikum, selamat Hari Raya Idul Adha. Dan Idul Adha kali ini memang berbeda. Saya Elsa Santria bersama tim dari Dompet Duafa sedang berada di daerah Sulawesi, tepatnya di daerah Masamba. Dan 2 minggu yang lalu daerah Masamba ini telah terjadi bencana banjir bandang yang menyebabkan 14.000 orang harus mengungsi. Dan pada pagi hari ini kita semua berada di sini untuk memberikan hewan kurban, yaitu sedekah daging kurban untuk para korban banjir di daerah Masamba ini. Jadi teman-teman semua, untuk di titik ini ada 11 sapi yang disembeli. Jadi total keseluruhan yang Dompet Duafa berikan untuk daerah Masamba ini sebanyak 28 sapi. Jadi kita bagikan di titik-titik daerah pengungsian di sini. Tapi untuk total yang sekarang Elsa ada di sini adalah 11 sapi, dan sapinya sehat-sehat, besar-besar, Masya Allah. Kita lihat ya. Jadi ini dibagi tugas. Ada juga petugas yang sedang memotong-motong daging kurbannya. Di sini kita benar-benar sudah tidak menggunakan plastik. Kita benar-benar sangat mencintai lingkungan, dan kita juga mengkampanyekan untuk warga-warga sini dan juga khususnya masyarakat sini dan juga teman-teman semua untuk tidak menggunakan plastik, kurangi plastik. Dan ini kita gunakan tempatnya memakai anyaman, sangat bagus sekali, praktis. Dan nantinya si daging setelah selesai dipotong-potong akan disimpan di sini. Hai, Assalamualaikum. Lagi apa? Gimana lebarannya? Lebarannya di sana. Udah lihat sapi belum tadi? Udah lihat sapi? Banyak di sana. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Dadah, cantik banget. Dadah dulu dong. Sehat-sehat ya. Dadah. Jadi ini tuh benar-benar pemukiman yang dibangun untuk pengungsian dan cukup padat sekali. Di bagian titik ini tuh banyak sekali tenda-tenda yang didirikan. Dan mungkin ini lokasi yang paling strategis dan juga luas. Mengingat di yang bawah itu memang dekat banget dengan kebun kelapa sawit. Kalau ini memang perkebunan jagung. Hai Bang. Jadi di daerah sini yang paling padat untuk daerah pengungsiannya, teman-teman. Bu, Ibu di sini sambil ngungsi juga? Iya, pengungsi sini. Di mana ditinggalnya? Di situ ya. Oh, di situ. Teman-teman semua, sekarang Elsa sudah berada di Darling. Darling adalah dapur keliling Dompet Duafa. Dan di sini sudah proses masak daging. Jadi kita tadi kan bisa melihat ya si
hewan kurbannya sudah disembelih. Nah, dagingnya itu dimasak di Darling oleh ibu-ibu dan juga para tim dari Dompet Duafa. Ya udah. Teman-teman semua, alhamdulillah dengan adanya bantuan kurban sebanyak 28 kurban sapi yang dialokasikan untuk korban bencana alam banjir bandang Masamba, sangat membantu sekali warga-warga yang sedang mengungsi untuk mendapatkan daging kurban. Jadi sangat membantu sekali teman-teman untuk sedekah kurbannya, mengingat memang para pengungsi ini pun harus mendapatkan makanan yang sehat, salah satunya dengan daging yang akan kita berikan nanti sedang dimasak di dapur keliling Dompet Duafa. Jadi alhamdulillah sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyumbangkan rezekinya untuk membantu memberikan daging kurban yang kita bagikan di daerah Masamba ini. Terima kasih banyak. Sayang, kamu belum bisa makan daging ya? Mau? Nanti makan. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf tadi teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan tadi sempat terputus bersama dengan Elsa. Nah, Elsa sudah berjuang lagi untuk mencas laptopnya, ya kan Elsa? Iya. Maaf ya gelap di sini. Ya maaf. Excited banget cerita tentang kegiatan, terus tiba-tiba laptopnya mati. Mohon maaf ya teman-teman, tapi harus dengerin lagi cerita selanjutnya ya. Boleh ceritain lagi, lanjutin cerita tadi seorang ibu-ibu yang rela memberikan kebaikannya walaupun beliau sudah menjadi korban ya, korban banjir, tapi juga berbuat kebaikan. Iya betul, jadi memang namanya bencana alam kan itu di luar kendali kita. Kita semua sebagai manusia hanya bisa pasrah, tapi pasrah bukan menjadikan kita berhenti berbuat kebaikan. Walaupun aku melihat warga-warga Masamba ini kebanyakan mereka sudah bisa menerima, bahkan kalau dari ceritanya nih, aku tuh tadi diceritain, jadi kayak mereka itu bener-bener selama ini nggak pernah yang namanya banjir besar, sekalipun banjir itu lebih ke genangan air, kayak misalnya ya kalau kita deh, kalau mungkin kayak di Bogor gitu kan hanya sebatas genangan air, tapi tidak pernah di daerah sini itu, di daerah Masamba itu terjadi banjir besar. Jadi pada saat kejadian itu sekitar jam 9 malam, dan memang masyarakat di sini itu mayoritas jam 9 malam itu sudah tertidur. Beda kan kalau di Jakarta kita jam 9 malah lagi aktif-aktifnya gitu kan. Nah terus masih ramai lah ya dalam masih ramai dan banyak sekali masyarakat yang masih tertidur sampai akhirnya memang pada hari itu hujan nggak berhenti-berhenti dan terdengar suara seperti dentuman, padahal itu sebenarnya suara air yang besar. Kemudian warga lain teriak air pasang, air naik gitu kan maksudnya. Terus semua orang berbondong-bondong dan sebenarnya lokasi dari kejadian bencana alam ke pengungsian itu jauh sekali Kak, jauh sekali. Kalau jalan kaki ya, untuk pakai kendaraan aja itu paling cepat 30 menit pakai mobil. Nah, 30 sampai 40 menitan. Jadi untuk jalan kaki itu cukup lama, cukup menguras tenaga. Jadi pada saat kejadian memang semua warga yang terkena banjir itu berjalan bondong-bondong, jalan sejauh itu sampai ke tempat pemukiman. Dan bisa terbayang ada yang bawa bayi, ada yang bawa anaknya 3 masih kecil-kecil. Aduh, aku aja tadi dengarnya sedih. Tapi mau bagaimana lagi, mereka bilang ini yang kena musibah bukan hanya keluarga kami, tapi hampir seluruh masyarakat di Masamba. Jadi mereka pasrah, terima, dan alhamdulillah tadi saat penyerahan daging kurban itu mereka juga cukup terharu karena walaupun dalam keadaan sulit mereka tetap bisa merasakan Idul Adha, mereka bisa merasakan melihat ada sapi yang disembelih gitu, dan mereka juga bisa merasakan menikmati hidangan daging kurban yang telah Dompet Duafa berikan untuk korban masyarakat banjir bandang di Masamba. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Semoga kebaikannya Dompet Duafa berkali-kali lipat lagi ya Elsa ya, karena sudah membantu ribuan pengungsi yang berada di Masamba. Betul. Nah Elsa, boleh ceritain sedikit lagi nih mengenai ada nggak sih adat istiadat yang berbeda ketika mereka melakukan Idul Adha di Masamba itu sendiri? Sejauh ini sama dengan daerah-daerah lainnya. Lebih ke ini sih Kak, kalau aku bagaimanapun kan kita ini memang lagi ada COVID ya, jadi tadi pun kita benar-benar selalu edukasi kepada masyarakat untuk tetap
memakai protokol kesehatan. Nah, dan itu juga tadi menjadi PR untuk kita untuk selalu edukasi tentang menjaga jarak, tidak berkerumun. Bahkan saya dan Dompet Duafa pun mencari tempat yang sepi, yang jauh untuk menyembelih itu yang jauh dari pengungsi, karena kita tidak mau semua masyarakat itu fokus dan jadinya tuh ramai gitu kan. Nah, untuk perbedaannya sih sejauh ini sama dengan daerah-daerah lainnya. Habis sholat Idul Adha, kita berkumpul di satu tempat untuk melihat hewan-hewan yang akan disembelih, lalu langsung dagingnya dibersihkan, dipotong-potong, seperti itu sih sejauh ini sama. Dan diolah bersama-sama ya? Ya, diolah bersama-sama bersama dengan Darling, dapur kelilingnya Dompet Duafa. Luar biasa, alhamdulillah. Nih, berarti Elsa, closing statement dari Elsa sendiri dong yang sudah mengamati, menyaksikan bagaimana perjuangan Dompet Duafa untuk hadir di tengah masa-masa pandemi seperti ini untuk menyalurkan donasi kepada teman-teman penerima manfaat yang ada di pelosok sana. Untuk teman-teman semua, khususnya untuk para donatur, saya mewakili Dompet Duafa mengucapkan terima kasih banyak yang telah menyumbangkan rezekinya dan juga yang telah memilih Dompet Duafa untuk teman-teman percayai berkurban. Dan aku akuin sih sekarang itu perkembangan teknologi, bahkan apapun itu sudah semakin pesat perkembangannya, salah satunya dengan kurban aja kita bisa mempercayai lembaga-lembaga. Karena teman-teman harus tahu, sebenarnya Indonesia khususnya ya, banyak sekali daerah-daerah yang setiap tahunnya itu mungkin kita mendengar kata Idul Adha, tapi belum tentu di daerah tersebut itu benar-benar ada menyembelih kambing atau menyembelih sapi. Jadi di Indonesia ini banyak sekali daerah-daerah yang membutuhkan uluran tangan kita untuk bisa merasakan kesungguhan dari makna Idul Adha itu sendiri. Walaupun memang sapinya bukan dari mereka, tetapi yang penting itu mereka tetap merasakan makna dan juga merasakan bahwa oh iya Idul Adha itu gini ya, ada potong kambing, potong sapi. Jadi buat teman-teman, semoga kebaikan ini terus ditingkatkan setiap tahunnya karena tidak ada kebaikan yang sia-sia. Ingat ya, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Dan salut juga buat teman-teman di tengah pandemi ini masih tetap terus bersedekah. Dan sebaik-baiknya bersedekah itu dari hati, karena akan selalu sampai pada hati orang lain, dan jangan berhenti berbuat baik. Dan buat teman-teman juga jangan lupa nih terus mempercayakan Dompet Duafa, karena saya sebagai yang mengikuti saya volunteer tahun ini, saya jauh-jauh dari Bogor terus ke daerah ini, saya rasa bahwa amanah dari teman-teman memang disampaikan dengan sebaik-baiknya. Dan tadi pun di setiap hewan yang akan disembelih juga ada datanya, misalnya donaturnya siapa, ini kambingnya siapa, ini sapinya siapa, ada nama-namanya, dan kita pun menyembelihnya sesuai syariat Islam. Siapapun yang menjadi donatur sapi atau kurban tersebut kita sebutkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah berkah. Jadi seperti itu, jangan berhenti berbuat baik. Terima kasih Elsa. Yang pastinya jangan segan dan jangan khawatir untuk mendonasikan segala sesuatunya kepada Dompet Duafa, karena Dompet Duafa itu sangat amanah, ya kan? Betul. Oke, terima kasih Elsa. Pokoknya jaga kesehatan ya Elsa ya, dan jangan lupa juga untuk protokoler kesehatannya dijaga di sana, karena betul. Lagi padat-padatnya orang ya. Iya. Oke. Doain sehat selalu. Tetap semangat, salam buat tim yang ada di sana ya Elsa ya. Ihsan dalam penyembelihan kurban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bersikap ihsan kepada segala hal. Maka apabila kalian membunuh yang halal dibunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, lakukanlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau dan tenangkan hewan sembelihan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Berikut adalah rincian berbuat ihsan saat penyembelihan kurban, di antaranya bersikap lunak terhadap hewan kurban, memberikan minum untuk hewan kurban sebelum disembelih,
mempertajam pisau yang digunakan untuk menyembelih, mempercepat penyembelihan sehingga hewan kurban tidak lama merasakan sakit, tidak menyembelih binatang di depan binatang kurban lainnya, menghadapkan binatang ke arah kiblat saat penyembelihan, mengalirkan darah dengan sempurna. Konsultasi syariah Dompet Duafa melalui publikasi.dompetduafa.org/support. Ini dia semur Betawi yang sudah saya masak. Saya challenge Anda yang menonton untuk request resep ini, lalu di-upload di YouTube, Instagram, atau Facebook, dan mention Dompet Duafa. Saya akan pilih untuk mendapatkan giveaway menarik dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Arinaga Family. Halo, apa kabar sahabat insan muda? Kami dari Arinaga Family mengucapkan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan meskipun di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Alhamdulillah hari ini kami Arinaga Family bisa bergabung bersama Dompet Duafa di acara Kurban Fest Kebaikan Kurban hingga pelosok negeri. Tepat hari ini seluruh umat muslim nih merayakan hari raya kurban dengan kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Namun meski di tengah pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan semangat kita dong untuk tetap berbagi kepada sesama walau di masa sulit seperti ini. Alhamdulillah, puji syukur kita masih dapat diberikan nikmat sehingga kita dapat merayakan dan menikmati kebaikan kurban bersama keluarga di rumah. Untuk insan muda yang kurbannya jauh dari orang tua, mungkin rumahnya di mana, nggak di sini, nggak di Jakarta dan sekitarnya, tapi tetap semangat dan terima kasih untuk tidak mudik ke kampung ya, biar aman dan sehat. Dan mari kita kirimkan juga doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang telah berpulang, karena tidak sedikit dari kita yang tak bisa merayakan kurban bersama keluarga. Dan kami Arinaga Family juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada insan muda dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah ikut menunaikan kurban atau ikut berdonasi patungan sedekah daging kurban melalui Dompet Duafa. Berkat bantuan dan dukungan kalianlah saudara-saudara kita di pelosok seluruh Indonesia bisa merayakan dan menikmati daging kurban tahun ini. Ya, dan kami Arinaga Family senang sekali bisa ikut berkolaborasi dan membersamai Dompet Duafa dalam kegiatan Kurban Fest, di mana pada kegiatan ini insan muda akan sama-sama melihat kegiatan Dompet Duafa dalam program tebar hewan kurban di tengah pandemik hingga pelosok negeri, di mana daging kurban dibagikan di beberapa daerah, misalnya kayak di Masamba, Kendari, Parung, Jawa Timur, dan juga di Ronting. Semuanya bisa terlaksana akibat dukungan dari insan muda dan masyarakat Indonesia yang telah menunaikan kurban dan juga berdonasi dalam program patungan sedekah daging kurban. Untuk insan muda, karena kita masih ada dalam kondisi di tengah wabah, tetap jaga kesehatan ya, dan juga tetap berada di rumah. Kami Arinaga Family bersama Dompet Duafa ingin mengajak insan muda, meskipun berada di dalam rumah, kamu masih bisa ikut berbagi kok dan membantu masyarakat kurang mampu yang ada di sekitarmu dengan terus melakukan hal baik dan bermanfaat. Ngomong-ngomong nih anak-anak, udah pada siap belum untuk kita perform sekarang? Udah siap. Oke deh. Nah, baiklah, sekali lagi kami Arinaga Family mengucapkan terima kasih untuk insan muda dan masyarakat Indonesia yang sudah bergabung dalam acara Kurban Fest Kebaikan Kurban hingga pelosok negeri. Semoga pandemi ini segera berlalu dan semoga Allah juga melimpahkan kita semua kesehatan
Amin ya robbal alamin. Dukungan dan bantuan teman-teman semua sangat berarti. Jangan lupa untuk follow Instagram Dede TV Official dan Dompet Duafa ORG untuk terus memberikan dukungan dan mendapatkan info terupdate dalam kegiatan Dompet Duafa lainnya. Baiklah, kami akan berpamitan dengan satu performance dari kami dan izinkan kami menampilkan satu lagu dari episode kami berjudul Drama Main HP. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah boleh gak aku pinjam HP-nya? Aku mau nonton YouTube, mau main game. Kamu kan ngeliat ayah sedang bekerja. Jangan ganggu dulu, kamu sekarang diam. Tapi HP-nya kan lagi gak ayah pakai. Boleh gak aku pinjam sebentar aja? Ini bukan waktunya kamu main HP. Nanti ayah kasih kalau sudah waktunya. Ya udah deh. Kamu harus bersabar. Mau HP? Kenapa nggak boleh? Padahal nggak dipakai. Ini bukan saatnya kalian bermain HP. Terus aku ngapain dong? Aku ngerasa bosan. Kalian kan bisa main bersama teman-teman. Tapi temanku main HP juga. Aku gak mau, gak bisa mabar. Dengar kata ayah, dengar kata bunda. Ini semua karena kami sayang. Pinjam HP kenapa sering gak boleh? Main game dan nonton YouTube juga gak boleh. Bukannya gak boleh, bukannya dilarang. Kami hanya membatasi, mengerti sayang. Kau harus nurut sama ayah bunda, karena usiamu belum dewasa. Tugas kami menjagamu, tugas kami mendampingimu. Sekarang aku mau main aja, tapi nggak tahu mau sama siapa. Ini saatnya. Ayo kita main raket. Apa mau main basket? Bermain bersama-sama dengan ayah atau bunda. Badanmu menjadi kuat, tubuhmu menjadi sehat. Melompat berlari-lari, oh senangnya hati. Kayak masih ada yang kurang. Oh iya, masker baru. Pak, masker baru yang aku beli kemarin di mana ya? Yang ini mah. Ya, gagal dong nyari kambingnya. Mau kurban ribet amat sih mah. Utamakan protokol kesehatan. Kurban sekarang lebih mudah. Semua bisa dilakukan dengan transaksi online. Pilih lembaga yang kredibel. Klik pilihan kurbannya, bayar, dan langsung transfer. Tinggal tunggu deh laporan kurbannya. Kebaikan itu mudah, bisa dimulai dari ujung jari kita. Kurban di dompet duafa aja. Kami lakukan pemotongan hewan kurban pertama di lokasi Dede Farm Ronting sebanyak 30 ekor dari 2 kabupaten. Kami akan sebarkan, ada 3 kecamatan, Kecamatan Sambirampas, Kecamatan Lambaleda, dan Kecamatan Reok, di 26 masjid para penerima manfaat.
Sama saya, Bani dari Dompet Duafa. Kali ini saya melaporkan langsung dari kampung Muslim Badui yang ada di Ciboleger. Kampung ini menjadi diskusi tebar hewan kurban tahun 2020. Pagi ini kita akan memotong 1 ekor sapi. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya Jody Jenggot merasa senang sekali bisa ikut bergabung berkolaborasi di acaranya Dompet Duafa dalam rangka program Kurban Fest, yakni kegiatan Kurban Fest ini, di mana kegiatan ini para insan muda bisa menyaksikan Dompet Duafa menyalurkan tebar hewan kurban di tengah pandemik hingga pelosok negeri. Ada beberapa daerah, mungkin saya sebutkan, saya sambil baca kan. Ada pelosok negeri sampai ke Masamba, Kendari, Parung, Jawa Timur, dan juga Ronting. Teman-teman insan muda bisa menyaksikan bagaimana proses penyebaran dari Dompet Duafa ini. Semuanya bisa terlaksana akibat dukungan dari semua insan muda yang telah patungan kurban ini. Dan untuk insan muda, kita masih ada di dalam kondisi pandemi, wabah. Mudah-mudahan cepat selesai, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah. Terima kasih yang telah patungan kurban ke Dompet Duafa. Saya Juli Jenggot bersama Dompet Duafa ingin mengajak insan muda, meskipun berada di dalam rumah, kita atau kalian masih bisa ikut berbagi dan membantu masyarakat kurang mampu di sekitar kita dengan terus menebarkan hal kebaikan dan bermanfaat. Oke, teman-teman insan muda, terimalah lagu kedua dari saya yang berjudul Kui Ah. Kui Ah. Kui Ah. Oke, DJ Aduy. Yeah. Hey. Mungkin lewat lagu ini kita bisa introspeksi, hidup lebih baik lagi. Kui, 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 kui ah. Lomba-lomba bikin konten baru, ikut rame biar makin seru. Kontroversi jadi bumbu-bumbu, demi aset putus surat malu. Ibadah sering telah, sedekah hitung-hitung, itu pun masih berat. Masih mikirin untung, urusan dunia kita gerak cepat. Berdoa hanya saat ada hajat, minta rezeki pengen banyak-banyak. Giliran sholat cuma tiap Jumat. Mungkin lewat lagu ini, kuy, kita bisa introspeksi. Kuy, hidup lebih baik lagi. Kuy, 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 kuy ah. Banyakin bersyukur, kuy, hebat jangan kufur. Kuy, amalan tolak ukur, dunia sementara janganlah tak kabur. Maha benar netizen dengan segala komen, saling lempar argumen, ada di tiap konten. Bikin karya tidak mudah, butuh waktu juga dana tidak murah. Bukan hanya modal ludah, dari tenaga sampai pikiran semua tercurah. Sudah bikin lagu yang positif, masih banyak saja yang sensitif. Malah lebih suka yang negatif, telah mentah-mentah semua gosip. Seringkali kita jatuh lalu dengan bikin jangan mengeluh. Tetap optimis, jangan pesimis. Usaha tawakal antar kita sampai finish. Boleh semua bilang kuy. Mungkin lewat lagu ini, kuy, kita bisa introspeksi. Kuy, hidup lebih baik lagi. Kuy, 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 kuy ah. Banyakin bersyukur. Kuy, lipat jangan kufur. Kuy, amalan tolak ukur. Dunia sementara janganlah tak kabur. Kuy ah. Banyakin bersyukur teman-teman, dan kita bersama-sama merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat iman, dompet duafa, dimanapun Anda berada. Ada sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika mereka baru saja membagikan banyak daging yang mereka sembelih. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Aisyah, apa yang tersisa untuk kita? Yang tersisa hanya panggang, hanya paha ini ya Rasulullah SAW." Rasulullah kemudian tersenyum kepada Ibunda Aisyah dan berkata, "Justru sejatinya yang kita berikan itulah yang tersisa untuk kita dan akan kita temui kembali nanti di akhirat, wahai Aisyah. Adapun paha ini, sesungguhnya inilah yang akan menjadi sesuatu yang terbuang." Dialog itu adalah dialog seorang suami yang memberikan pencerahan luar biasa kepada istrinya dan kepada kita selaku umatnya. Ternyata kita menjumpai Rasulullah SAW itu selalu memiliki bahasa yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Rasulullah mengatakan kepada kita, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita korbankan, apa yang kita bagikan, sejatinya itulah yang akan kita temui kembali. Karena sejatinya ketika seorang manusia menitipkan hartanya kepada Allah dalam bentuk daging korban, dalam bentuk makanan, lauk pauk yang dia berikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, pada saat itu dia telah menitipkan kepada zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan, dan Allah selalu menumbuh suburkan setiap apa yang kita titipkan di tangannya. Inilah yang menjadikan Syakik Al-Baghi itu kemudian berkata bahwasannya aku menjumpai dalam surat An-Nahl yaitu 96, ma indakum yanfad wa ma indallahi bakin. Apapun yang kita simpan pasti akan hilang. Apapun yang kita titipkan di sisi Allah, itulah yang akan selalu ada. Coba kalau kita perhatikan firman ini dan kita tadaburi dengan refleksi jiwa kita. Apapun yang kita simpan itu sejatinya pasti akan hilang. Entah itu kita jual, entah akan berkurang nilainya, entah akan rusak, entah akan dimaling, atau yang paling parah, atau yang paling terakhir, yaitu adalah kita akan meninggalkan itu yang kita simpan untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui cara terbaik untuk menjaga harta kita adalah menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada jalan-jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Dan itulah yang kita harusnya miliki dengan kita berbagi. Misi orang yang beriman itu adalah berbagi. Karena dengan kita berbagi kepada orang yang lemah, kepada orang yang fakir, sejatinya kita ini telah memenangkan agama Allah. Karena memenangkan agama Allah tidak selalu identik dengan pedang, tidak selalu identik dengan panah, tidak selalu identik dengan tombak. Memang betul itu bisa memenangkan agama Allah. Tapi salah satu cara untuk memenangkan agama Allah itu adalah memperhatikan orang-orang fakir miskin untuk kita kenyangkan dan perutnya. Karena doa-doa mereka itu terdengar oleh Allah. Kenapa fakir miskin itu doa-doa mereka terdengar sangat kemudian mustajab di sisi Allah? Karena mereka tidak banyak bercampur dengan dunia dan segala macam syubhat dan perkara haramnya. Makanya fakir miskin itu kalau sudah berdoa, pintu langit akan terbuka. Dan ketika kita memperhatikan fakir miskin itu, maka agama ini akan cepat dimenangkan oleh Allah dan diberikan kejayaan ketika kita memperhatikan orang fakir miskin di antara kita. Nah, inilah saatnya kita pada waktu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu prime time-nya para perindu surga untuk menambah bekalnya dia ke surga. Bulan Dzulhijjah itu big sale-nya Allah besar-besaran untuk memberikan pahala terbaik kepada manusia. Karena waktu itu yang paling baik itu investasi dalam amalan akhirat itu adalah waktu di bulan Dzulhijjah. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah pada waktu di bulan Dzulhijjah itu puncaknya adalah ketika kita berkorban. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam salah satu hadis, sama amila adamiyun ahabba ilallah illa min ihraqid dam wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asyariha wa inna dama yaqa indallahi qabla yaqa ala wajhil ardi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada amalan yang paling Allah cintai ketika pada waktu hari-hari awal di bulan Dzulhijjah kecuali adalah amal ketika mengalirkan darah hewan korban. Dan orang yang berkorban itu akan membawa sesuatu dari hewan yang mereka korbankan, dari rambutnya, dari kukunya. Saking cintanya Allah kepada hewan yang kamu korbankan, maka sebelum darah itu membasahi bumi, sudah disimpan oleh Allah di sisinya. Yang mana darah itu akan dijadikan manifestasi seorang hamba, tanda kecintaan dia kepada Allah, dan Allah akan perlihatkan darah itu. Karena Allah ridho terhadap darah yang dikorbankan oleh seorang yang memberikan hewan ternaknya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Saya mengingatkan kepada diri saya, investasi itu tergantung pada kondisi dan waktu. Investasi akhirat pun sama. Investasi akhirat itu tergantung betul kepada waktunya. Dan waktu bulan Dzulhijjah ini waktu terbaik. Inilah saatnya bagi kita, walaupun di tengah pandemi yang Allah berikan dalam kehidupan kita, jangan kita menggenggam erat harta. Lepaskan satu persatu genggaman tangan itu untuk kita berbagi, supaya beban kita tidak terlalu berat, supaya langkah kita menjadi ringan, supaya setiap derap langkah kita di dalam kebaikan ini menjadi mudah ketika kita senantiasa memaknai pandemi ini dengan justru kita itu memberikan harta kita yang terbaik. Orang yang berkorban ketika dalam kondisi lapang, ketika neraca ekonomi membaik dan maju kemana-mana, ketika geliat ekonomi itu luar biasa, maka pahalanya tidak akan sama dengan pahala besar dengan orang yang sedekah ketika dalam kondisi sulit dan ketika dia sedang ingin-inginnya menggenggam hartanya. Oleh karenanya, saya mengajak kepada antum semuanya ketika ingin berkorban, salah satu di antara opsi dan pilihan kita bersama dengan Dompet Duafa, dan semoga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di Dompet Duafa selalu dikuatkan untuk tidak pernah bosan menebarkan manfaat dalam kehidupan umat manusia. Salam menyertai, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, inilah tongseng kambing yang sudah saya masak. Saya challenge Anda semuanya yang menonton pada saat ini untuk recook resep ini, kemudian upload di YouTube channel, Instagram ataupun Facebook, dan mention Dompet Duafa. Saya akan pilih untuk mendapatkan giveaway yang menarik dari Dompet Duafa. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Sebelumnya kami dari tim Dompet Duafa mengucapkan mohon maaf lahir dari batin dan selamat beridul adha ya. Dan mohon maaf tadi apabila ada kesalahan teknis di luar dugaan kami semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan kami di sini dan tetap standby mengikuti dan sudah mengamati ya kan kegiatan-kegiatan dari Dompet Duafa yang sudah berjalan selama ini. Saya akhir kata, saya Alia Sayuti undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di program-program Dompet Duafa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya persembahkan lagu terakhir from Sejadah Ali, it's called Ya Arhamar Rahimin. Insyaallah dengan doa Ya Arhamar Rahimin ini semua penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ya Allah,
Ya, insan muda semua, saya Ibnu Jenggot sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua insan muda, khususnya umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah ikut menyaksikan acara Dompet Duafa ini, yaitu acara Kurban Fest, kebaikan kurban untuk pelosok negeri. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali normal kembali, dan Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa kesehatan kepada kita semuanya. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Dompet Duafa TV, yaitu alamatnya @DDTV_official, atau bisa follow juga @dompetduafa.org. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan dukungan, dan lewat Instagram Dompet Duafa itu teman-teman bisa melihat update terkini aktivitas Dompet Duafa, kegiatan Dompet Duafa, dan segala hal tentang informasi terupdate dari Dompet Duafa. Teman-teman, akhir kata sebelum saya tutup, terimalah lagu closing atau lagu terakhir dari saya yang berjudul Alhamdulillah. Ya. وفي قلبي بالصراحة هيا نبعي الكراهة شاكرين كل نعمة بعيدين عن الفتاة kebesaran yang Maha Esa, ku menilai kehidupan dari sudut berbeza, tak membadai ada kecampur rasa selesa, maukan harta yang mampu berisa semesta, berpesta kembali botol berkelimpangan, kekasih tidak berkata berpegang tangan, harta dan jagoan nafsu tidak berkejalan, tidak menjelang dua bukan itu jadi berhalang, jangan musik ini salah kasut pula, bukan bersifat cuma betul itu jua, ini sempurna, aset nilai kita, saling tukar wanita, senyum dan bagi dua, berdasar dunia jangan disalahgunakan, jangan musik pada diberi percuma, gunakan kelebihan untuk tiba bersama, jagalah nama, hidup perlu pembatasan dan drama, ada berisi, ada yang kurus, ada menonton, ada yang lurus, bukan semuanya lurus, ada sempurna, ada kurang upaya, ada yang jadi usaha yang tidak sudah kaya, sebesar rumah berbila dengan sekian mata, boleh hilang dalam sejaring mata, ucaplah alhamdulillah, kita bersyukur dengan semua yang kaya, kau besar tetap Allahu Akbar. Jadikanlah aku tergerak fisabilillah, yang tertera di kalimat harap pemandulah, entah apabila bersimpangan hidup beriman, jangan harus menghadapinya, harap
kekuatan akan dapat menghindarkan segala kesesatan. Siapa biarkan nafsuku terlihat dari pandangan majak ini. Aku yang bodoh lagi hina, amat benar menenggelamkan. Moga cahaya dan buka membutakan mataku. Semoga segala keji tak ku mendikiti. Moga segala janji dapat juga ku penuhi. Moga dapat ku hadapi tangan dari neraka. Tidak takkan bisa, tidak akan bisa. Dengan godaan, cobaan, sabaran, sebagai perjalanan pasang aku itu dapat menang. Alhamdulillah syukur. Sampai berjumpa kembali di acara yang lain, program yang lain bersama saya Ibnu Jenggot dan Dompet Duafa. Teman-teman jangan lupa follow Instagram Dompet Duafa dan Dompet Duafa TV Official. Di sana banyak sekali update perkembangan aktivitas Dompet Duafa. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Kurban Fest menebar kebaikan di dalam proses ini. Saya Ibnu Jenggot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.